Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Adda amanahu wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada billahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan kembali ta'lim kita. Dan hari ini jadwalnya adalah tafsir. Jadi kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Fajr. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Itu artinya Allah memuliakan waktu fajar. Setiap sumpah Allah kepada makhluknya itu berarti Allah memuliakan dan mengangkat derajat makhluk yang dijadikan sumpah tersebut. Makanya ada wal fajar, watin, wazaitun dan seterusnya. Tema atau pokok dari surat Al-Fajr ini, tema utamanya adalah Inna rabbaka labil mirsad. God is watching you. Bahasa Inggrisnya God is watching you. Tuhan maha mengawasimu. Allah maha mengawasimu. Sering dikutip Sirah Gerung. Oh, itu ada di Quran. Berarti Pak RG ngutip dari ayat ini. Inna rabbaka labil mirsad. God is watching you. Tuhanmu sangat-sangat maha mengawasimu. Mirsad itu sebenarnya ini kayak keran gitu. Ini mirsad. Kenapa digunakan di ayat ini? Karena supaya itu memberikan penegasan arti, bukan hanya mengawasi tapi benar-benar fokus mengawasimu gitu. Tidak inna rabbaka yanzuru ilaika. Tidak rabbaka yarauka. Tidak rabbaka yuraqimuka, tapi ini inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu labil mirsad. Seperti kalau bahasa kita punya kayak keran, kamu tuh difokus gitu. Fokus. Mirsad itu adalah semacam teleskop, semacam kamera fokus. Nah, itu makna dari mirsad. Perbedaan mirsad dengan ro'a, perbedaan mirsad dengan yanzuru itu di sana. Kalau mirsad itu dia lebih detail, lebih fokus, lebih mengawasi. Inna rabbaka, itu tema utama dari surat Al-Fajr. Kalau kita lihat satu surat secara utuh, maka inti ataupun tema dari pesan surat Al-Fajr itu adalah Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu sangat atau maha mengawasi. Mawadi as-surah. Adapun tema dan faidah surat-surat ini, ya, faidah surat ini yang bisa kita petik pelajarannya adalah awalan ardul namadijil mukadzibin as-salifin wa masirihim. Allah menjelaskan dari mulai ayat ke-6 sampai ayat ke-14 itu tentang perilaku dan nasib-nasib umat terdahulu yang dihancurkan. Kita mulai dari ayat 6 misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 6-nya itu adalah Iromadzatil imad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kamu perhatikanlah apa yang Allah perlakukan kepada kaum Ad. Ini kaum Ad ini kaum terdahulu ya. Kemudian kaum Iromadzatil imad yang memiliki keahlian membangun bangunan-bangunan dari bebatuan. Mereka itu saking kuatnya gunung itu dipindah sendirian katanya. Dalam sebuah tafsir disebutkan saking kuatnya mereka bukan hanya membuat istana atau gunung dari bebatuan, gunungnya pun dipindah bisa mereka. Orang-orang dulu kuat-kuat memindahkan gunung itu bisa. Dan gunung di kita bukan seperti Ciremai, Pak. Gunung di sana bukan seperti Ciremai, bukan seperti apa yang panjang itu bukan. Gunung di sana itu ya bukit gitu. Ya, batu-batuan. Batu-batuan. Kalau kita ke Uhud
Uhud misalkan atau ke Badar, ya gunung itu ya bukit gitu. Satu gunung batu gitu besar, seperti itu. Nah itu orang dulu tuh bisa memindahkan itu, saking kuat dan saking perkasanya mereka. Sehingga kalau disebutkan dalam ayat misalkan yanhituna minal jibali buyutan, mereka itu membuat rumah-rumah dari bebatuan, itu sangat wajar. Jangankan bikin rumah dari bebatuan, bahkan memindahkan bukitnya pun bisa mereka. Jadi bahasa urang nama menahayang rumah teh nyokop bukit ngarawu gitu. Ngarawu bukit pindahkeun lalu dibuat rumah. Inna iromadzatil iman, ahli dalam membuat bangunan-bangunan yang terbuat dari batu. Makanya saya tidak meyakini kalau Patra di Yordan itu adalah warisan dari kaum Irom, mungkin kaum setelahnya itu bangsa-bangsa Yunani atau Romawi. Karena dari struktur bangunannya itu sudah seperti tingginya itu sudah seperti orang sekarang gitu. Kalau kaum dulu kan tingginya tinggi banget gitu. Makanya kemungkinan itu mah dari abad-abad yang sekitar Yunani ke sinilah. Abad sudah mulai mengenal peradaban yang kita kenal dengan modern ya. Tapi kalau kaum Iram itu benar-benar kaum zaman dulu. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Mereka mampu membuat sebuah bangunan atau infrastruktur lam yukhlaq misluha fil bilad yang belum pernah dibangun oleh orang sebelumnya di muka bumi. Lam yukhlaq, tidak pernah dibangun misluha seperti itu fil bilad, di muka bumi. Jadi belum ada orang yang bangun bangunan seperti itu. Itu hebatnya kaum Iram. Kemudian juga Allah mengisahkan tentang wasamud alladzina jabu sakhra bil wad. Juga kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh ya, yang punya kemampuan mereka itu jabu sakhra bil wad, yang mampu membuat atau membuat bangunan-bangunan ya, dari bebatuan juga sama. Orang-orang dulu mengandalkan bebatuan untuk infrastruktur peradaban mereka. Wa fir'aun dzil autad, juga Fir'aun yang memiliki autad, yang memiliki tiang-tiang pancang. Artinya bisa diartikan itu adalah bangunan-bangunan seperti piramid, seperti istana-istana. Juga bisa jadi artinya al-autad, yakni kekuasaan yang berdiri kokoh di mana-mana. Dia itu Fir'aun zil autad, yang memiliki patok-patok bumi ibaratnya lah, karena kekuasaannya. Bukan yang maksud ini karomah, tapi kekuasaannya di mana-mana itu sangat mencengkeram. Itu Fir'aun. Jadi ayat 6 sampai ayat 14 itu mengisahkan tentang umat-umat terdahulu. Akan tetapi disebutkan di sini alladzina taghaw fil bilad fa aksaru fihal fasad fa sabba alaihim rabbuka sawta adzab. Akan tetapi kaum-kaum terdahulu itu ya, terutama disebutkan terakhir Fir'aun, mereka kesalahannya adalah taghaw fil bilad, melakukan perbuatan taghaw, melampaui batas, sewenang-wenang, sombong ya. Kemudian angkuh. Makanya hukuman keangkuhan itu di mana-mana adalah kehancuran. Siapa yang angkuh, siapa yang sombong, siapa yang merasa dia berwenang, sewenang-wenang begitu, itu pada akhirnya adalah Allah hancurkan. Bahkan dalam catatan ulama-ulama sejarah Islam itu, usia kezaliman itu tidak akan pernah lebih dari 30 tahun. 30 tahun. Itu usia sebuah rejim itu melakukan kezaliman. Dari zaman-zaman dahulu oleh sejarawan itu dihitung. Itu para ulama menyebutkan usia usia kezaliman itu tidak lebih dari 30 tahun. Pantas ada baru 30 tahun. 30 tahun. Ya. Melihat dari kisah raja-raja terdahulu yang berlaku zalim di muka bumi. Termasuk para khalifah-khalifah, kan sebagian ada yang zalim juga. Para khalifah itu sebagian ada yang zalim. Seperti dulu ada khalifah yang membunuh sahabat Abdullah bin Zubair. Ada khalifah yang hampir membunuh ahli tafsir itu Sa'id bin Musayyib. Ada khalifah yang hampir membunuh Imam Hasan al-Basri. Orang-orang soleh, para ulama yang menjadi rujukan umat, kecintaan umat, ilmunya umat di situ mau dibunuh oleh para khalifah. Karena apa? Karena kadang-kadang mereka mengkritik ataupun posisi terhadap pemerintah. Menegur, menasehati pemerintah. Begitu. Jadi, mereka itu menghitung-hitung. Itu biasanya benar-benar begitu. Khalifah yang semacam itu tuh mualil 30 tahun paling bisa tinggal. Empirisnya begitu ya.
Jadi ya hasil analisa mereka menghitung-hitung itu rata-rata begitu. Jadi usia setiap rejim itu kezaliman bahkan dalam sejarah Islam sekalipun itu adalah 30 tahun. Inna rabbaka labil mirsad. Ini adalah tema di surat Al-Fajr. Sesungguhnya Allah adalah Maha meneliti dan mengawasi kalian. Itu pelajaran pertama. Jadi ayat 6 sampai ayat 14 setelah Allah bersumpah dengan waktu fajar, Allah bersumpah dengan malam 10 itu yang Ramadan, Allah bersumpah dengan wasyaf'i wal watar, Allah bersumpah dengan bilangan genap dan bilangan ganjil. Ada yang menyebutkan yang bilangan genap itu makhluk, bilangan ganjil itu adalah Allah. Wasyaf'i wal watar. Jadi Allah bersumpah dengan makhluknya, Allah juga bersumpah dengan salah satu sifatnya yaitu witir, ganjil ya. Allah bersumpah lalu dengan walail, malam idza yasar yang berjalan terus sampai waktu pagi. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Apakah dari sumpah-sumpah itu ada pelajaran buat orang yang dzi hijr, yang punya akal? Jadi Allah mempergilirkan siang dan malam, lalu Allah menyatakan di sana ada waktu fajar, di sana ada malam yang berjalan, di sana ada, itu semua adalah sebagai pengingat atau peringatan dari Allah kepada manusia. Apakah dia punya hijr, ya? punya lubun, punya albab, punya otak, punya pikiran. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Apakah itu ada pelajaran bagi orang-orang yang berpikir, yang punya pikiran? Makanya dulu pernah kita bahas ayat Allah itu ada dua, ada ayat Allah yang tersurat yakni Al-Quran dan hadis, ada ayat Allah yang tersirat yaitu fenomena alam, sains dan teknologi, itu ayat Allah yang tersirat. Makanya Allah memberikan isyarat-isyaratnya. Allah bersumpah wal fajri walayalin asr wasyaf'i wal watar. Pernah nggak manusia meneliti itu tentang hakikat malam itu gimana? Kemudian pernah nggak orang meneliti tentang waktu fajar? Lalu manusia meneliti tentang waktu yang terus berjalan ini. Pernah nggak diteliti, dipelajari sampai dia menemukan sebuah hakikat bahwa itu akan dapat mendekatkannya diri kepada Allah. Ilmu itu jika tidak mendekatkan diri kepada Allah maka akan merusak. Ilmu pengetahuan jika tidak mendekatkan diri kepada Allah maka itu tidak berguna dan bahkan bisa jadi akan merusak. Itu ayat Allah yang tersirat. Sungai itu ayat Allah yang tersirat. Curug itu ayat Allah yang tersirat. Curug Citambur itu ayat Allah yang tersirat itu. Kalau kita perhatikan subhanallah. Itu sama dengan hikmah lah. Hikmah termasuk bagian dari ayat Allah yang tersirat. Bagaimana air itu dari ketinggian itu nutup ke bawah gitu ya, kemudian keluar air jernih, bening itu subhanallah. Itu ayat Allah yang tersirat. Perlu kita perhatikan. Bukan hanya memperhatikan ayat Allah yang tersurat, baca Quran, baca hadis, tetapi juga perlu kita ini mengambil hikmah pelajaran dari ayat-ayat Allah yang tersirat dalam tubuh kita. Dalam ayat 9 wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu, pernahkah kamu ambil pelajaran dari dalam dirimu bagaimana organ itu hidup, kemudian dari organ suborgan, kemudian jaringan, kemudian sel, kemudian inti sel. Pernah nggak diperhatikan begitu? Ada 700 atau 70 triliun sel dalam diri kita. Subhanallah, itu kalau kita teliti, kita amati, kita renungkan, itu akan menambah keimanan kepada kita. Itu bagian dari semesta ya. Bagian dari semesta. Kalau Allah menciptakan ada puluhan triliun dalam tubuh kita sel ini, satu saja sel itu Allah perlakukan apa begitu, udah itu manusia bisa pada akhirnya bisa sakit atau hancur ya. Itulah bagian Allah menciptakan manusia dengan sel-selnya yang rumit, dengan saraf-sarafnya yang rumit, dengan badannya yang rumit, bahkan struktur tubuhnya juga rumit. Itu manusia subhanallah. Nah, kita dianjurkan untuk meneliti itu sebagai bagian dari ayat Allah yang tersirat. Ya, orang-orang di medis lebih tahu, orang-orang di ilmu pengetahuan lebih tahu. Makanya masalah dunia mah Rasul serahkan kepada kita. Masalah dunia antum a'lamu bi umuri dunyakum. Masalah dunia mah urusan kalian. Tapi kalau masalah agama jangan macam-macam. Agama ini milik Allah. Agama ini milik Rasulullah. Kalau kita ngada-ngadain dalam agama itu artinya kita mengganggu milik Allah dan milik Rasulullah. Bukan milik kita agama ini, Pak.
Agama bukan milik kita, bukan milik masyarakat, bukan milik ajengan, bukan milik kiai, bukan milik siapapun. Agama ini milik Allah. Ad-dinu lillah. Agama ini milik Allah. Dan harus kembali utuh kepada Allah jika ingin diterima agamanya. Maka dalam hal ini kata Rasul, urusan agama urusan kaula. Urusan dunia silahkan. Mau belajar ke Cina, mau belajar ke Eropa, kemana, ke Israel, silahkan. Belajar silahkan. Dunia. Tapi urusan agama, hati-hati. Agama itu milik Allah. Agama itu milik Rasulullah. Bukan milik tokoh, bukan milik siapapun. Maka dia harus kembali utuh kepada Allah. Itulah kenapa dalam Islam sangat ditekankan kita menjaga diri dari perbuatan mengada-ngada, menambah-nambah sesuatu yang sebenarnya tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, faidah yang kedua adalah setelah Allah menceritakan tentang nasib umat terdahulu agar kita mengambil pelajaran, makanya kita diperintahkan fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Banyak-banyaklah kalian piknik berjalan di muka bumi. Tapi ada pesannya. Fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihatlah bagaimana kesudahan dan akibat nasib akhir orang-orang yang mendustakan. Jadi piknik jalan-jalan Pak, melihat-lihat muka bumi ini hukumnya dianjurkan. Bahkan perintahnya itu fasiru. Kalau ada perintah, hukum asal perintah itu wajib. Ya kalau kitanya mampu. Tapi ingat, fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Pergilah ke Eropa sana, pergilah ke Amerika, pergilah ke Arab, pergilah ke pedalaman-pedalaman, pergilah ke seluruh muka bumi. Tapi ambil pelajaran, fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Perhatikanlah, lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah keimanan dan menambah keyakinan kepada Allah dan juga menambah keyakinan kepada kebenaran Islam. Juga menambah keyakinan bahwa selain Islam itu adalah salah pilihan dan juga keliru dalam menentukan memilih agama. Pami aya bakalna Pak, fasiru teh pami aya bakalna. Ya. Pami teh aya bakalna nya khalas imko fil bait bas. Kalau tidak ada bakal untuk fasiru, minimal fasirunya di rumah, style TV, cari YouTube, cari di misalkan negara, cari misalkan situ Mesir, cari di Mesir apa informasi tentang Mesir itu apa gitu, sejarahnya, foto-fotonya, gambar-gambarnya gitu. Sekarang ada perpustakaan digital yang bahkan audiovisual kan bisa cari. Itu kita belajar perpustakaan digital ada, itu bentuknya literatur. Ada juga perpustakaan museum yang sifatnya itu digital. Jadi misalkan kita ingin ke Mesir, nggak usah ke Mesir Pak, diklik aja website yang punya museum di Mesir, nanti mereka ada semacam audio visual ya. Audio visual yang menerangkan tentang museum Mesir itu tidak usah datang, tapi cukup dilihat di situ aja. Ya. Jadi pojok ke pojoknya itu diperlihatkan, ada narasinya juga. Jadi sejak zaman Covid itu segala sekarang bisa didigitalkan, termasuk kita nggak usah ke museum Beirut, nggak usah ke museum Mesir, nggak usah ke museum Berlin, ada semua di digital. Tinggal klik aja museum mana misalkan itu ada, tinggal dicari. Konon di museum Berlin itu Quran yang disebut 40 Quran cetakan zaman dulu itu ada tersimpan di sana. Sehingga kata Profesor Ali Jum'ah, sangat tidak mungkin orang mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu ada perbedaan redaksi atau tidak, sangat tidak mungkin. Karena secara bukti ilmiah saja 40 mushaf kuno yang ditemukan dan disimpan sekarang di Museum Berlin itu menyatakan bahwa tidak ada sama sekali perbedaan di dalam Al-Quran. Kan ada orang yang Qurannya beda, tidak. Quran itu sama. Yang beda berarti itu bukan Quran. Yang dipegang oleh aliran-aliran tertentu, Qurannya beda, itu bukan Quran. Quran hanya satu, bahkan 40 mushaf kuno yang ditemukan satu, isinya satu, tidak ada perbedaan. Nah itu semacam itu kan menambah kita wawasan dan semakin yakin gitu. Tapi sayangnya ya disimpannya di tempat batur gitu, bukan di kita. Mungkin karena Perang Dunia Kedua dulu ya, kitab-kitab kaum muslimin mungkin terangkut juga ke sana.
Nah, yang kedua pelajarannya adalah bayanu halil insani inda tausi'ah wa tadjiq alaihi fi dunya. Itu dalam ayat 15 dan 16. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Akraman ya Pak. Faedah kedua ini bahwa penjelasan dari Allah Ta'ala kepada manusia. Manusia itu sifatnya kalau dia diberikan rizki fa akramahu wa na'amahu dan diberikan nikmat, dia akan merasa Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Jadi lamun diberi rezeki, dikasih nikmat, dipasihan beunghar, dipasihan kedudukan, pangkat, merasa ini kemuliaan dari Allah. Nah, itu sifat manusia. Padahal mulia dan tidak mulianya, atau dimuliakan atau tidak dimuliakannya sama sekali bukan tandanya itu bukan rezeki. Tandanya adalah taufik dan istiqomahnya dalam ibadah. Itulah kemuliaan dari Allah. Jadi kalau orang merasa Allah memuliakan saya dengan harta, Allah memuliakan saya dengan jabatan, itu dia telah tertipu. Fa'amal insanu, adapun manusia, fa'amal insanu idza mabtalahu, jika diuji, idza mabtalahu fa akramahu, lalu diberi kemuliaan, wa na'amahu, diberi nikmat rezeki, fa yaqulu, dia berkata Rabbi akraman, Allah sedang memuliakanku. Marukana, dia pikir kalau dia dikasih harta, dikasih jabatan, dikasih dunia, dia pikir Allah sedang memuliakan dia. Itu pandangan yang keliru. Makanya surat Al-Fajr Allah ingatkan, bukan itu tanda Allah memuliakan manusia. Bukan itu tanda Allah mencintai manusia. Tanda Allah mencintai manusia adalah dia diberi istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah dalam thalabul ilmi, istiqomah ngajinya, istiqomah sholatnya, istiqomah baca Qur'annya. Itu tanda bahwa Allah itu memuliakan kita. Dunia sama sekali bukan tanda Allah memuliakan seseorang. Harta bukan sama sekali tanda Allah memuliakan seseorang. Bahkan jabatan sekalipun, pangkat sekalipun, sama sekali bukan tanda Allah memuliakan manusia. Itu ayat yang ke-15 dan 16. Halul insan, manusia itu biasanya kalau dia diberi tausiah, keluasan dalam urusan rezeki, itu dia merasa Allah memuliakan dia. Wa tadhiq, dan sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Pun kebalikan, kalau diberi kesempitan rezeki, diberi kasusah, miskin ataupun bodoh ataupun mungkin tidak punya jabatan sama sekali dalam masyarakat, dia mengira Allah sedang menghinakanku. Itu piciknya manusia. Diri kita oleh Allah dibongkar, di antara sifatnya adalah kalau diberi kekurangan, diberi ketidakmapanan, diberi kemiskinan, atau tidak diberi jabatan apapun di masyarakat, tidak terpandang, langsung dia memutuskan hukum kepada dirinya, memvonis dirinya, Rabbi ahanan, Tuhanku sedang menghinakanku. Aduh, ya derajatnya kok Allah saya digejretkeun ya, kok Allah derajatnya digejretkeun. Nah, itu adalah bentuk ketertipuan manusia dari sangkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari suudzon kepada Allah. Kalau kita miskin, kita nggak punya jabatan, kita nggak punya kedudukan, kita bodoh, lalu mengatakan Allah menghinakanku, itu tandanya kita suudzon kepada Allah. Tandanya kita suudzon kepada Allah. Karena Allah menegaskan bahwa yang namanya rezeki, yang namanya pangkat, yang namanya dunia itu sama sekali bukan tanda kemuliaan, dan juga sebaliknya bukan tanda kehinaan. Dunia sifatnya netral. Jika ia digunakan untuk Allah, maka dia akan mulia. Dan jika dia digunakan untuk maksiat kepada Allah, maka Allah akan hinakan. Jadi maksiat tidaknya seseorang itu maksiat karena maksiat menyebabkan orang hina, dan taat menyebabkan orang terhormat. Itu rumusnya. Terhormat dengan taat dan rendah dengan maksiat. Itu ayat 15 dan 16. Yang ketiga, faedah yang ketiga, hubul insani syadidil lil mali yamna'uhu minat tasadduq. Dan ada penyakit manusia yang selanjutnya, yaitu bahwa kecintaan kepada harta itu dapat menahan orang ataupun menghalangi orang dari berbuat baik. Terlalu cinta kepada harta, nyaah teuing ka harta, itu membuat orang
sulit ataupun terhalangi dari at-tasadduq, sedekah, berbuat baik. Saking cintanya kepada harta. Mau memberi tapi mikir-mikirnya 1000 kali, aduh orang mereng kayak yuk terjadi lah. Kemudian mau mengasih kenceleng, diuk terjadi. Mau ngasih yang yatim, banyak mikirnya. Nah, Allah menjelaskan bahwa karena manusia itu cinta terlalu kepada harta, maka dia itu tidak ahli sedekah. Kalau ada orang tidak ahli sedekah, orang tidak rajin berbuat baik dengan harta yang dia miliki, itu tandanya bahwa dunia itu lebih dia cintai. Namanya hubbul mal asyadid. Dia sangat mencintai harta itu, yang sangat-sangat mencintai. Dalam ayatnya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jamma itu cinta yang sangat gitu. Karena kalian mencintai harta dengan sangat, akhirnya terhalangi dari perbuatan baik. Lalu yang keempat adalah ardu mashhadin mahibin rahibin min masyahidil qiyamah wa nadimal usat wal kufar yawma idzin. Lalu pelajaran yang keempat pada ayat 21 dan 24 Allah mengingatkan kita tentang pemandangan akhirat yang mengerikan. Itu ada ayat di ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ayatnya? Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu. Maksudnya perhatikanlah nanti saat bumi itu dukkat, digoncang. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Benar-benar dihancurkan, digoncangkan gitu. Ingatlah hari itu. Kemudian wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Lalu didatangkanlah para malaikat yang berbaris saffan saffa, berbaris-baris dengan rapi. Itu adalah fenomena hari kiamat. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Kemudian manusia didatangkan oleh jahanam. Jahanam itu sangat ngeri dan sangat tidak terbayangkan. Tidak bisa akal kita membayangkan bagaimana ngerinya jahanam. Tapi yang harus kita pelajari adalah lihat di ayat 24-nya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai andaikan dulu waktu hidup aku melakukan sesuatu yang berguna bagiku hari ini. Jadi manusia di dalam ketakutannya, penyesalannya, kegentingannya, ketakutan dan kondisi yang sangat mencekam itu, dia mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Andaikan dulu aku punya amal soleh yang bisa bergunaku hari ini. Berarti setiap orang itu nanti akan menyesal. Ya laitani itu penyesalan. Ya laitani, duhai aku menyesal sekali. Aku sangat menyesal kaduhung yang tidak ada taranya, dan kaduhung yang tidak mungkin terobati. Kenapa? Qaddamtu li hayati. Andaikan dulu aku berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupanku hari ini. Namanya penyesalan jika nuntun domba. Penyesalan mah KWG di tukang. Penyesalan tuh semuanya di belakang. Kecuali nuntun domba maksudnya. Penyesalan itu istiharap. Supir delman eta numpang sangsarana di tukang. Supir delman yang suka itu paling sengsara karena dia di belakang kuda banget gitu kan. Itu paling sial dan paling maka setiap penyesalan itu selalu di belakang. Dan manusia menyesali serta menangisi tentang hari itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wasaqat. Lalu yang kelima, jazaul kafirina wa jazaul mu'minin. Allah menjelaskan tentang balasan orang-orang kafir dan balasan orang-orang yang beriman. Nah, ini latifahnya. Ini latifah itu semacam pesan halus Al-Quran dalam surat Al-Fajr. Itu namanya latifah. Latifah. Kalau ada nama latifah itu berarti halus. Di sini maksudnya latifah Qur'aniyah, pesan atau hikmah halus dari Allah Ta'ala kepada manusia dalam surat Al-Fajr. Yang pertama, layan bagi lil abdi an yaghtar bihulmillah. Seorang manusia tidak boleh tertipu dengan sikap diamnya Allah kepada kita.
layam bagi hendaknya tidak lil abdi bagi manusia an yaghtar tertipu bihilmillah dengan kelembutan dan sikap diamnya Allah terhadap kita. Alaihi faqad ya'khudhu bil uqubati hala amni, bisa jadi Allah suatu saat nanti mengambil segalanya dari kita secara tiba-tiba, secara tak terhindarkan, secara tak bisa disiapkan. Jadi kalau Allah membiarkan kita dalam kondisi aman-aman saja, santai-santai saja, enak-enak saja, sagalana digampangkan, sagalana dimudahkan, itu kita jangan tertipu dengan kondisi seperti itu. Karena bisa jadi lembutnya Allah, kemudian diamnya Allah dari kita, bisa jadi itu untuk suatu saat nanti Allah mengambil kita dan apa yang kita miliki secara tiba-tiba. Itu ada dalam ayat 13 dan 14. Itu yang kita sering namakan dengan istidraj. Dalam sebuah hadis, kalau kau melihat ahli maksiat, jika kamu melihat ahli maksiat diberi rizkinya melimpah, diberi pangkatnya melimpah, tapi dia ahli maksiat, jauh dari Allah, kata Rasul, fa'alam annahu istidraj. Ketahuilah bahwa itu adalah istidraj, bentuk penangguhan Allah kepada manusia yang nanti akan Allah ambil seketika dan tidak terhindarkan. Jadi kalau sedikit-sedikit kasus satu, kita mesti berpikir dan husnuzon, ini alarm dari Allah bahwa kita harus kembali kepadanya. Tapi kalau kita diantep terus, diantep asa hirup teh ngeunah wae, hirup teh sehat wae, hirup teh adem ayem saja, tidak ada pernah ada masalah. Kapusing gitu aya, kariet gitu aya, teu pernah ka dokter misalnya sehat wae gitu. Nah, kita ini jangan tertipu dengan kondisi nyaman seperti itu. Bisa jadi suatu saat itu Allah ambil sekaligus, dan apa yang kita miliki serta kita tidak bisa berbuat apa-apa. La yang bagi tidak pantas, tidak sehendaknya lil abdi manusia yang tertipu bihilmillah dengan kelembutan Allah, dengan diamnya Allah pada kita. Faqad ya'khudhu, bisa jadi suatu saat nanti Allah mengambil itu sebagai hukuman hala amdihi, saat kita merasa aman dan juga nyaman. Yang kedua, al-mi'yarul haqiqi li ridallah ikramuhu wa ikramuhu li 'abdihi wa taufiqi li ta'ah. Tadi sudah kita bahas bahwa tanda yang sebenarnya bahwa kita diridhoi Allah, dicintai Allah dan juga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ikramuhu li 'abdihi, pada manusia hambanya. Apa tandanya? Taufiquhu li ta'ah. Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk berbuat ketaatan. Jadi tanda Allah memuliakan kita, tanda Allah mengangkat derajat kita, tanda Allah ridho kepada kita, itu tandanya adalah Allah masih memberikan taufik kepada kita untuk berbuat baik. Itu tanda bahwa Allah meridhoi kita. Jadi kalau kita masih dimudahkan ke masjid sholat, masih dimudahkan baca Quran, masih dimudahkan sedekah, masih dimudahkan untuk berbuat kebaikan, tahajud, qiyamul lail dan sebagainya, itu tanda bahwa Allah memuliakan kita. Pasti itu ya. Pasti itu. Harta bukan tanda kemuliaan, keridhaan Allah, bukan sama sekali. Tanda kemuliaan dan keridhaan Allah adalah taufiquhu li taatillah. Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Maka beruntunglah, berbahagialah orang yang masih bisa menjaga sholatnya, masih bisa ke masjid. Sudahlah kita jangan terlalu mikirin sholatnya khusyuk nggak khusyuk. Geus ka masjid geus syukur, batur mah sujud di masjid tahara tuh. Ya, alhamdulillah. Aya nu teu bisa sujud, aya nu teu bisa ruku ka masjid, leumpang teu bisa kan. Kita mah sudah ke masjid sudah syukur, alhamdulillah. Dan pahala kita peroleh dengan cara kolektif kita. Berjamaah kita membuat pahala kita menjadi 27 kali lipat. Jangan terlalu memikirkan sujudnya belum khusyuk, rukunya belum khusyuk, Fatihahnya belum khusyuk. Itu mah tahap selanjutnya. Yang penting sudah ke masjid, bisa sujud di masjid, kita syukuri baik-baik. Alhamdulillah Allah memberikan taufiknya bisa datang ke masjid. Batur majak-jak waringkas otot bernihilan teu ka masjid. Kadang ngalangkah hunkul ke masjid tapi teu ka masjid. Itu karunia dari Allah, itu taufik dari Allah. Kadang-kadang yang lebih sehat, lebih dekat, lebih banyak uangnya teu ka masjid. Kadang-kadang. Padahal dengan kita ke masjid itu Allah memuliakan dan memberikan ridhonya kepada kita. Itu harus kita yakini baik-baik.
Tanda Allah ridho kepada kita adalah saat kita berbuat baik. Tanda Allah ridho kepada kita saat kita terus diberi taufik, diberi inayah, diberi pertolongan, didorong oleh Allah Ta'ala untuk berbuat kebaikan. Itu tanda Allah ridho sama kita. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan lidunya wali rizki dunia. Bagi dunia pun rezeki yang ada di dunia ini. Yang ketiga, yaqulul mufrituna yaumal qiyamah ya laitani qaddamtu li hayati. Orang-orang yang dulu di dunia ini tidak mempersiapkan diri, karena kata Nabi al-qayyisu, orang cerdas itu adalah man amila lima ba'dal maut. Al-qayyisu man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Orang cerdas kata Nabi adalah orang yang dia itu berpikir untuk kepentingannya di akhirat nanti. Wa amila, dan mengerjakan amalnya untuk persiapan itu. Itu orang cerdas. Berarti kebalikannya, kalau kita boleh menggunakan orang dungu adalah orang yang waktu dan tenaganya habis hanya untuk ngejar dunia dan tidak menyiapkan akhiratnya. Akhirat yang pasti, akhirat yang sudah jelas, tapi dia tidak mempersiapkan. Itulah orang bodoh. Bodoh masih mending bisa diajarin. Kalau dungu itu sudah cara berpikirnya yang salah. Berpikirnya yang salah. Pola pikirnya yang salah. Kalau bodoh itu kan idza jahila ulima, kan kaidahnya gitu. Kalau dia bodoh diajarin bisa. Tapi kalau orang dungu diajarin nggak bisa. Itu mirip pengertian subhat sih Ustaz, apa? Subhat, gangguan, kerancuan dalam berpikir. Kerancuan berpikir. Maka dari itu kata Rasul ayat kayyisu, orang yang jenius. Kayyisu itu bukan cerdas, jenius. Al kayyisu, orang jenius, orang cerdas. Mandana nafsahu, orang yang selalu menyidang dirinya. Orang yang selalu menyidang dirinya, mandana nafsahu wa alima lima ba'dal maut, dan dia selalu bekerja untuk jaga hari nanti yang setelah dia dimatikan. Itu orang cerdas. Jadi definisi cerdas itu yang paling tepat definisinya Rasul. Orang cerdas adalah orang yang selalu menyidang dirinya, introspeksi, dan juga dia mempersiapkan amal terbaik untuk kehidupannya yang lebih lama, yang lebih abadi. Kebalikannya orang bodoh, orang dungu adalah orang yang sama sekali tidak memikirkan apa yang bermanfaat bagi dirinya setelah kematiannya. Padahal mati bukan akhir segalanya, mati adalah awal segalanya. Mati awal segalanya. Laisa nihayatul matab bal huwa bidayatul syai' au bidayatul matab. Awal dari semuanya. Baik, ada waktu ya. Yaqul mufridun yaumil qiyamah ya laitani qaddamtu li hayati li'anna al-hayatal haqiqiyyah allati la mauta ba'daha hiyal hayatu fid daril akhir. Disebutkan karena kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat yang tidak ada kematian di sana. La mauta ba'daha, tidak ada kematian setelah kematian. Jadi mati itu hanya sekali. Mati itu hanya sekali dan tidak ada kematian setelahnya. Yang ada adalah kehidupan selama-lamanya, baik hidup disiksa maupun hidup diberi nikmat. Tapi kematian hanya sekali. Nanti mungkin di akhir hayat kita ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang dilebihkan dari itu. Tapi standar umat Rasulullah adalah dalam sabdanya, a'maru ummati, amar jamak dari umur, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Kisaran umatku kata Rasulullah adalah antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum, dan sedikit saja kelompok elit buat ini. Wa aqalluhum qalil. Wa aqalluhum, dan qalil, dan mereka sedikit dari mereka menyujawi zalika, yang melampaui usia itu. Jadi yang dilebihkan usianya 70 ke atas itu kelompok elit, Pak. Sedikit itu, jarang. Rata-rata itu adalah 70 sampai 60. Imam Syafi'i berapa usianya? 65. Muridnya Imam Nawawi berapa? 55. Ada muridnya lagi 45. Ibnu Taimiyah itu 65 juga, hampir menuju 70. Jadi 70 itu sudah top itu. Dan kalau lebih dari itu sudah top markotop itu, dan itu sudah elit, kelas elit itu. Jarang seperti itu. Tapi ya itu, dia akan bermanfaat usia sepanjang itu kalau di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka itu akan menjadi tambahan petaka saja. Nah, di atas 60 kata Allah taala, hujah Allah itu sudah
Ibaratnya sudah pol gitu. Kata Nabi SAW, kalau orang sudah melampaui 60 itu hujah Allah sudah cukup. Allah sudah punya hujah untuk ngapa-ngapain dia gitu. Makanya harus berhati-hati ketika orang melampaui usia 40, terutama setelah 60, karena hujah Allah, argumen Allah, dalil Allah kepada dia sudah cukup. Rek naon deui, rek ka mana deui tah misalnya gitu. Fa aina tadhhabun? Rek kitu wae. Rek ka mana deui? Bade ka mana atuh gitu bahasa orang Jawa teh. Fa aina tadhhabun teh rek ka marana atuh gitu. Fa aina tadhhabun? Maka jawaban dari fa aina tadhhabun adalah nadhhabu ilallah. Kita pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan yang dari Allah yang tidak perlu dijawab. Fa aina tadhhabun? Rek amarana. Maksudnya gitu. Itu luar biasa pertanyaan itu. Rek amarana atuh maneh teh geus 70, geus 60, geus 80, ada yang 40. Rek amarana deui, rek amarana deui. Fa aina tadhhabun? Kita orang beriman menjawabnya nadhhabu ilallah. Kita akan menghadap dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan kita, dengan ibadah kita, dan dengan amalan-amalan kita. Yang keempat, fa'aksaru fihal fasad. Subhanallah ma ahlamallah. Ta'ammal hajaidan. Lalu kata penafsir ayat ini, perhatikan ayat Allah yang di dalam Quran, fa'aksaru fihal fasad. Mereka itu kaum-kaum terdahulu berbuat kerusakan di muka bumi. Aksaru kasir, fiha di dalamnya di muka bumi, al fasad kerusakan-kerusakan. Kata tafsir ini perhatikan dengan baik. Lam yu'ajilullahu zalimin. Allah tidak menyegerakan azabnya orang-orang zalim. Kaum Ad dibiarkan lama, kaum Samud dibiarkan dulu, Fir'aun dibiarkan dulu, kemudian Iram dibiarkan dulu. Al-mufsidin, al-zalimin, orang-orang perusak, orang-orang zalim itu Allah tangguhkan hukumnya, dibiarkan lama. Bil uqubati, tidak segera dihukum. Bal amhalum, tapi terus dibiarkan begitu. Orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang ahli dosa, orang-orang yang melanggar Allah SWT dibiarkan. Allah kan biarkan tuh. Hatta idza aksaru, itu seolah-olah Allah mengatakan sok sing loba siang ngadosa. Sing loba kamu berbuat dosa, sing numpuk dah sama nih. Walam yantahu anil fasad. Nah, baru kalau sudah mencapai puncaknya kerusakan dia di muka bumi, aqabahu wa ahlakahu. Allah menghancurkan dan meluluhlantakkan dia, menghukumnya dengan hukuman yang sangat pedih. Wallahu ta'ala bissawab wa taufiquna ila billah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang diistidraj, dibiarkan oleh Allah Ta'ala, yang pada akhirnya kita dihancurkan. Jangan sampai. Tapi kita sudah tahu alarmnya, bahwa ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bissawab wa taufiquna ila billah. Kita tutup dengan subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.